Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, khususnya peserta Basis Data 2 dari Teknik Informatika S1 Universitas Muhammadiyah Magelang. Insya Allah ini akan menjadi kelas daring kita selama pembelajaran khususnya di masa pandemi. Kita lanjutkan pada part berikutnya, kita akan belajar tentang Introduction about SQL. Teman-teman kemarin sudah belajar di video sebelumnya SQL, Structure Query Language, di mana bahasa itu khusus hanya digunakan untuk Relational Database Management System, RDBMS. Jadi teman-teman akan gunakan itu selama teman-teman masih menggunakan RDBMS. Seperti di video sebelumnya ada MariaDB, MySQL, kemudian Oracle, dan SQL Server. Nah, di sini ternyata untuk memahami SQL itu ternyata cukup luas, teman-teman. Nah, di sini kalau SQL itu dia memiliki karakteristik yaitu harus terstruktur. Database-nya terstruktur, artinya dia memiliki kunci, memiliki entitas, atribut, atau dia juga memiliki baris. Nah, secara prakteknya dia khusus untuk manajemen database relasional. Nah, selanjutnya SQL itu sendiri ternyata cukup luas, teman-teman. Ada DDL, DML, DCL, dan ada TCL, saya belum masukkan. Di mana 3 atau 4 istilah ini harus teman-teman hafalkan karena ternyata saat ujian ataupun saat wawancara itu teman-teman akan mendapatkan istilah-istilah ini. Contoh kemarin ada alumni yang menghubungi saya, dia memastikan, "Bu, saya diminta untuk membuat sebuah contoh produk di mana ada user, ada beberapa tampilan fitur yang diminta oleh startup itu. Kemudian saya diminta melakukan DML. Nah, kemudian dia bertanya, DML itu yang mana ya, Bu? Yang saya ingat, Bu Adin ngajarin kami itu DDL. Nah, ternyata hal ini menjadi sebuah istilah yang basic istilah ya, istilah dasar yang harus diketahui oleh anak komputer atau anak informatika. Kenapa? Karena istilah-istilah ini tidak mungkin akan kita tanyakan kepada penguji. Walaupun di Google ada, tapi setidaknya kita tahu secara dasar apa yang akan kita kerjakan. Nah, untuk DDL atau Data Definition Language, DML atau Data Manipulation Language, dan DCL atau Data Control Language. Secara peta atau secara roadmap kita bisa lihat bahwa SQL ini memiliki 4 hal, di mana DDL itu lebih kepada bagaimana kita membuat wadahnya. Jadi kalau misalnya kita mau buat roti, teman-teman, DDL itu kita membuat loyangnya atau tempatnya. Kita buat mau gambar apa nih? Oh, bentuknya bentuk daun. Maka kita buat dulu kerangka daun. Lalu kita mau buat lingkaran, maka kita buat kerangka lingkaran. Itu DDL. Jadi kita membuat strukturnya, struktur database yang akan kita kelola, kita buat tempatnya terlebih dahulu. Kemudian setelah itu kita isi. Nah, kita isi ini kita butuh yang namanya bahan-bahan, kita butuh yang namanya bumbu kalau kita misalnya mau masak. Nah, itu yang disebut dengan DML. Sedangkan untuk DCL itu ibaratnya siapa yang berhak untuk memasaknya. Kalau misalnya dia koki, dia berhak untuk mencampurnya, kemudian dia memanggangnya. Tapi jika dia hanya level magang misal, dia hanya magang, dia baru tahu membedakan macam-macam bahan, ya sudah, dia yang mengaduk saja. Tapi dia tidak bisa memasak. Itu berarti DCL. Secara otorisasi user yang bisa masuk ke dalam database. Sedangkan transaction control language itu lebih kepada bagaimana mengelola data-data itu tidak bertabrakan atau saling terbentur. Contohnya seperti saat ada satu teller akan menyimpan, saat dia sedang proses save, maka teller yang lain jika akan melakukan proses save, dia harus antri. Itu disebut locking atau mengunci. Jadi saat yang teller satu selesai, successful, baru nanti antrian kedua, teller kedua ini baru bisa menyimpan. Maka kadang kalau misalnya sistemnya itu terintegrasi, kita melakukan proses saving itu agak lama. Bukan karena sistemnya lemot,
tapi server itu melakukan proses antrian. Biasanya mereka menggunakan metode FIFO, first in first out, atau LIFO, last in first out, dan seterusnya. Selanjutnya, di mana ada SQL tadi yang sudah dijelaskan, contohnya untuk DDL ini ada create, alter, drop, rename, truncate, command, dan seterusnya, DML, DCL, TCL. Nah, teman-teman akan sangat mudah untuk bisa melakukan searching di Google, khususnya saat bekerja nanti, misalnya ada kesulitan, jika teman-teman tahu kata kuncinya. Jadi berbeda antara teman-teman memasukkan cara membuat database dengan create databases. Kalau teman-teman menulis cara membuat databases, pasti teman-teman nyantolnya ke YouTube. Terus teman-teman akan masuk ke tips-tips membuat database. Tapi kalau teman-teman langsung fokus kata kuncinya adalah create databases, maka akan lebih mudah untuk bisa langsung masuk ke komunitas-komunitas MariaDB atau MySQL, atau langsung masuk ke GitHub, seperti itu. Sama saat teman-teman misalnya mau menghapus, teman-teman langsung menggunakan kata drop atau alter, ingin merubah strukturnya tadi ya. Strukturnya udah bentuk daun nih, ternyata nggak cocok, saya mau jadikan dia bentuknya lingkaran, maka di alter. Itu akan lebih mudah. Atau misalnya saat melakukan proses truncate, jadi menghapus secara, bukan menghapus, menghilangkan begitu ya, sebagian. Nah itu juga dengan kata kunci truncate. Kemudian untuk DML itu hanya, kalau tadi saya jelaskan lebih kepada bahan-bahannya tadi ya. Nah ini maksudnya apa yang mau kita masukkan ke dalam wadahnya tadi, DDL-nya tadi, kita masukkan dengan insert. Kita sudah masukkan dengan insert, ternyata ada yang salah, kita perbaiki dengan update. Oh ternyata ada yang nggak cocok nih, mau saya hapus. Kita hapus dengan delete. Nah, apa perbedaannya delete dan drop kalau di sini? Nah, kalau di sini drop itu berarti teman-teman langsung menghapus loyangnya tadi ya, menghapus strukturnya. Tapi kalau delete, teman-teman hanya menghapus sebagian kecil saja datanya. Ada 10 baris, teman-teman mau hapus saja baris ketiga, maka yang digunakan menggunakan delete. Sedangkan di sini ada juga DCL untuk grant dan revoke. Tadi saya memberikan contoh seperti ada koki dan ada yang magang. Nah ini kalau sudah masuk ke database, contohnya adalah mungkin teman-teman pernah melakukan belanja di Carrefour, Superindo, atau Indomaret misal. Kemudian teman-teman sudah memasukkan banyak barang, ternyata uangnya kurang, terus mau cancel. Nah di sini data yang sudah masuk ke check out barang, saat akan di cancel biasanya kasir akan memanggil orang lain. Siapa? Orang lain yang memiliki autentifikasi user yang di atasnya, yang dia lebih berpengaruh. Kenapa? Karena biasanya grant atau revoke, grantnya kasir itu hanya bisa menambahkan, tapi tidak bisa menghapus. Sedangkan atasnya kasir, misal ada supervisor, dia bisa menambahkan sekaligus menghapus. Nah ini tujuannya sebagai security, sebagai keamanan, agar kasir tidak dengan sengaja terbiasa menambah dan mengurangi barang tanpa sepengetahuan supervisor. Nah kemudian untuk TCL tadi seperti saya sampaikan ada commit dan rollback, di mana untuk commit tadi, jadi saat teller 1 mau menyimpan data, maka itu sedang proses commit. Saat proses commit, teller 2 tidak bisa masuk. Dia hanya akan menunggu. Jadi kalau kita ngelihat di sistem tuh cuma uwer-uwer gitu ya, loading. Padahal sebetulnya dia sedang antri. Nah selanjutnya setelah teller 1 successfully, baru selanjutnya commit yang berikutnya adalah teller 2. Itu teman-teman tentang overview terkait SQL. Semoga ini menambah wawasan teman-teman semua dan kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih.